Artinya sekarang ini saya mau berbagi motivasi kepada teman-teman yang lain. Oke, next. Ini pengalaman saya saat baru sadar. Sebetulnya dulu di tahun 2007 senior saya namanya Lydia dan Acun dan teman-teman lain itu menjelaskan sama saya, selalu menyadarkan sama saya tentang dunia tuli secara dalam tentang bahasa isyarat dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan memberikan. Selanjutnya yaitu kondisi sosial dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Maksudnya apa bahasa isyarat itu? Itu kita bisa menjelaskan ke orang lain. Tuli itu artinya adalah dari lahir, yaitu punya identitas bahasa isyarat. Kalau tunarungu, nah, tuli itu artinya dari situasi dari lahir, itu punya identitas namanya bahasa isyarat. Kalau tunarungu yang diciptakan oleh dokter itu adalah kerusakan pendengaran, rusak pendengaran. Artinya menggunakan interview. Lanjut. Saya akan meringkas dan menjelaskan yang penting yang selalu didapatkan. Misalnya yaitu tuli mempunyai kemampuan bahasa isyarat, sedangkan tunarungu biasanya tidak menggunakan bahasa isyarat jalan, tapi kurang bisa menunjukkan kemampuan berbahasa isyarat. Biasa menggunakan tulisan untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, biasanya teman-teman dalam bekerja atau dalam perkuliahan atau dalam di kafe dan lain sebagainya, bagaimana cara teman tuli dan dengan bisa berkomunikasi dan tidak nyambung. Nah, caranya selanjutnya yang pertama yaitu ketika teman dengar tidak bisa bahasa isyarat, bisa menggunakan tulisan. Bisa juga menggunakan gambar atau gambar media tidak ada, bisa juga menggunakan gestur. Silakan saya mau pergi sana jauh sekali. Tuli itu biasanya paham. Berarti menggunakan gestur yang luas. Selanjutnya jika ada acara dan lain sebagainya boleh menggunakan judul bahasa isyarat supaya teman tuli bisa paham. Next, lanjut. Ini terlalu panjang. Biasanya tuli itu punya panggilan isyarat. Kalau dengar kan biasa cuma panggil suara langsung boleh. Nah, kalau tuli punya budaya sendiri. Panggilan isyarat saya seperti ini tadi, jelas. Atau bisa juga melihat visualisasi dengan melempar sesuatu di hadapannya. Kalau tuli itu menggunakan bahasa isyarat, menggunakan visualisasi, sedang mendengar menggunakan suara. Selanjutnya itu hambatan yang dihadapkan tuli Kalimantan Barat. Saya ingin sedikit memberi motivasi. Saya tidak sendiri, saya ingin mengajak 3 orang atau lebih atau semuanya mungkin kedepannya bisa. Kalau saya sendiri bakal terhambat di pemerintah. Jadi saya ingin mengajak beberapa orang untuk bisa maju bersama, bisa memberikan bukti kepada pemerintah kalau itu bisa. Yang menjadi hambatan yaitu akses bahasa isyarat belum ada. Selanjutnya biasanya di SLB itu guru-guru menggunakan atau menjelaskan apakah pakai bahasa isyarat, tidak, tapi pakai tulisan atau pakai gestur. Nah, di pemerintah saya ingin mendengar untuk buat kurikulum pendidikan untuk tuli, seharusnya bisa membuat kurikulum yang sesuai terhadap kondisi teman tuli. Selanjutnya yaitu sosial. Ketika ada tuli dan dengar, ketika tuli itu tidak paham bahasa isyarat, mungkin teman dengar bisa sedikit menjelaskan
tentang yang tidak diketahui oleh teman tuli. Bisa menjelaskan? Next, selanjutnya yaitu pekerjaan atau dalam bidang perkuliahan. Teman tuli dan dengar ketika ada waktu kosong mungkin bisa saling bertukar informasi, bisa saling menjelaskan satu sama lainnya, sehingga bisa menimbulkan kenyamanan dalam berkomunikasi. Seperti tadi yang Laura sampaikan. Next, kalau di Pontianak mungkin tidak ada teman tuli yang kuliah mungkin, tapi di tempat lain ada S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Di Jawa ada beberapa teman tuli yang kuliah, ada di ISI, ada di UNY, ada di UIN Sunan Kalijaga, ada juga di Universitas Jakarta. Jurusannya apakah sama? Tidak. Mereka beda-beda. Ada yang hukum, ada yang manajemen, ada yang keuangan, ada yang psikologi dan lain sebagainya, sesuai kemampuan yang mereka miliki. Nah, sini ada ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama di Pontianak ini ada juga teman-teman yang berkuliah. Apakah S1 semua? Tidak, tapi ada juga teman tuli yang kuliah di Amerika, di Australia, dan lain sebagainya. Itu punya kemampuan yang berbeda-beda juga. Nah, ilmu yang banyak. Contoh Bunda Galuh, S1-nya di UGM, S2-nya di Australia. Ada Adi, S1-nya, D3-nya di Hong Kong, S1-nya di UI. Sekarang masih mau kuliah lagi, mau lanjut. Adi ini di Hong Kong. Selanjutnya ada Laura, sekarang ada Laura. Sekarang sudah sangat luar biasa maju membangun SDM teman-teman tuli. Saya berharap teman-teman tuli di sini bisa maju bersama. Selanjutnya yaitu ada Eka, asli Bali, tinggal di Jakarta, S1 sampai S3-nya di Australia, full semuanya di Australia. Selanjutnya yaitu Surya. Mungkin ada yang tahu siapa Surya. Namanya Surya. Dia kuliah di Amerika. Next. Nah, di sini teman kuliah punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang jadi artis, seperti ada yang juga di dunia model, dunia. Sudah pernah melihat ini aktris Linda? Nah, itu juga tuli. Selanjutnya yaitu ada Linda dari Amerika yang mengajarkan anak tuli dalam hal pendidikan dan menumbuh kembangkan serta bisa menebar pendidikan. Selanjutnya yaitu Soleil, asalnya dari Amerika. Dia adalah seorang gaming yang punya wawasan gaming. Selanjutnya yaitu Calvin, punya kemampuan atau kelebihan yang traveling. Nah, ini tuli bisa semuanya. Next dulu, apakah ada bahasa isyarat? Saya terima kasih kepada tokoh. Yang pertama yaitu Ludwig, itu tuli musik, menangkap pendengaran itu, menangkap musik itu melalui alat bantu dengar, kemudian disyaratkan. Selanjutnya yaitu Thomas, asal dari Amerika, guru ASL. Di Thomas ini menumbuh kembangkan pendidikan lewat mengajar ASL. Selanjutnya yaitu Georgi, sutradara di Amerika juga. Dulu tidak ada film, bagaimana bisa. Kemudian dulu ada perekaman melalui video. Kemudian kalau ketika ada kurang, seperti diperbaiki. Kemudian disebarluaskan sehingga berkembang.
Selanjutnya yaitu Lisa, mantan WFD yang bekerja sama HAM PBB dan berhasil menebarkan hak bahasa isyarat. Selanjutnya yaitu Helga, politikus Belgia. Dia awalnya di kota Belgia, sampai sekarang berkembang di dunia politik internasional melalui bahasa isyarat dan mensuarakan hak berbahasa isyarat. Nah, di Pontianak, apakah ada seperti tadi itu tokoh inspirasi? Ya, ada. Di Pontianak ada tuh yang punya kemampuan model yang sudah terbang sampai ke Amerika, yang sudah tahu. Yuda, asal Kubulaya, sudah tahu, dia kenal. Selanjutnya yaitu dia mengikuti Liga Futsal. Dia coba menyesuaikan bekerja sama orang luar ketika festival, dapat juara 1 dan 2. Dia menggunakan, biasanya untuk koordinasi menggunakan bahasa isyarat. Banyak sekali piaranya. Selanjutnya yaitu sebenarnya Yusi. Nah, Yusi namanya Yusi. Saya Ade, kemudian saya mengajarkan Yusi ini dan menjelaskan ke teman-teman tuli lain. Selanjutnya yaitu Lili yang berhasil dalam fotografi, bisa membantu teman-teman dalam membagi informasi. Ini bukti untuk teman lain kalau tuli ini mampu. Selanjutnya yaitu 2017, senior saya itu mengajak saya untuk bergabung dan berkegiatan. Sama kelamaan SDM sudah maju, tapi ini si Acun pindah karena sudah menikah. Selanjutnya yaitu saya sendiri, Ade. Saya mengajak teman-teman untuk mengembangkan SDM teman tuli. Nah, di Kalimantan Barat ada loh teman tuli yang kuliah, ada 3. Yang bawah itu Tony, S1 di Solo. Selanjutnya yaitu ada Ade di UT, dan yang ketiga ada Fatur di Universitas Brawijaya. Selanjutnya yaitu pengalaman perkemahan tuli internasional di Australia. Jadi ini dari perkemahan ini waktu itu aktivitasnya waktu kan berolahraga, berkomunikasi. Ya waktu itu internasional. Nah, jadi semua negara itu, semua budaya itu kami kayak seperti bertukar, ngobrol, saling bertukar budaya saat di meja makan. Jadi ada teman saya mengajak yang budaya ini, dan saya juga belajar budaya ini. Waktu itu saya tertarik nih untuk belajar. Nah, karena belajar budaya itu, jadi kayaknya budaya saya itu makin lama makin berkembang. Nah, setelah itu saya juga selanjutnya di BBDC. Nah, itu yang bawahnya apa? Itu adalah grup seperti seperti permainan game seperti itu. Itu permainan juga tentang budaya, mencari solusi bagaimana dibully, cara menangkal bullying itu kan. Oh maaf, cara menangkal bully itu bagaimana. Dan yang terakhir itu dari berbagai negara itu kami berisyarat. Bagaimana lihat apakah isyaratnya sama atau beda. Nah, jadi dari isyarat itu kita
mencari solusi itu menggunakan isyarat internasional. Jadi semuanya bisa berkomunikasi. Nah ini namanya Colin, itu ketua WFD internasional asal Amerika. Yang di sebelah saya selanjutnya saya lupa namanya, WFDIS, itu untuk pemuda, organisasi khusus tuli pemuda. Nah selanjutnya yang di sebelah itu adalah, lanjut, ini adalah waktu itu foto saya bersama. Ini waktu saya terbang ke Australia, saya ingin memberikan, oh ini kegiatan saya waktu di Australia, waktu itu jadi ini adalah ketika kami kayak berdiskusi, berbagi-bagi ilmu. WBDC. Oh jadi WBDC saat ini sudah 4 tahun. Nah ini kegiatan-kegiatannya. Mungkin waktu itu saat umur saya 15 tahun ya, waktu itu berkegiatan pertama kali. Saya belajar di sana dan waktu itu tetap berusaha untuk belajar. Ini sebelum berdirinya komunitas. Pantomim, ketika di pantomim di organisasi tuli itu belum ada. Itu masih penjelasan tentang praktek dan lain sebagainya. Lama-lama 2017 teman tuli ini menampilkan bahasa isyarat yang sebelah sana. Nah, selanjutnya 2017 sampai 2020 teman-teman. Selanjutnya yaitu penelitian ketika pembuatan kamus yang ditampilkan ke umum. Selanjutnya yaitu dalam hukum undang-undang. Yang di bawah itu hari internasional itu antara gabung tuli dan dengar. Kemudian untuk foto selanjutnya adalah HBII. Oke, ini mungkin nggak tahu sebelumnya. Nah ini adalah WBDC. Jadi WBDC ini yang sebenarnya yang punya penggagas. Nah di Klik inilah kami berdua bekerja sama. Jadi komunitas Klik Kerabat Budaya Inklusi yang didirikan oleh Budi. Sekarang Budinya udah di Polandia, di sana udah kerja di sana. Jadi dengan komunitas inilah kami berdua membuat banyak kegiatan yang mencampurkan antara tuli dan dengar supaya bisa berbudaya bersama seperti itu. Jadi next lagi ini adalah kilasan fotonya. Tuli dan dengar yang ikut bergabung bersama-sama berkomunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya akhirnya ada di agenda ini. Nah ini anggota yang masih baru 2 orang, 3 orang dan posisinya belum banyak. Nah inilah yang sebelumnya belum berkembang. Nah inilah grup awalnya seperti itu. Jadi awal dari pertemanan dan kerjasama antara tuli dan dengar di Pontianak. Jadi ini waktu ulang tahun WBDC yang pertama. Seperti itu. Ini waktu di Kuburaya tahun lalu ya. Ingat Hari Bahasa Isyarat 2021 di Kubu Resort. Yang di bawahnya foto ini adalah pelatihan untuk waktu mandiri yang start waktu itu kalau nggak salah. Jadi di sini ada dapat hasil karyanya, kemudian karena di sini juga kita berbagi ilmu dari di forum mandiri. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih kepada Ade atas pengalamannya dan mengenai motivasi untuk teman-teman semua. Karena waktunya terbatas ya teman-teman, mungkin 10 menit untuk bertanya. Silakan siapa yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Mana? Belum ada yang mau tanya. Siapa yang mau bertanya?